Selamat pagi, selamat hari Minggu semua adik-adik bersama dengan orang tua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, Yesus. Kak Meli, kita kasih dulu salam 3S ya buat teman-teman di rumah. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukacita. 1, 2, 3. Salam 3S. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukacita. Wah, hari ini kita berada di mana ya? Kita lagi di hutan mangrove. Ya, ini adalah salah satu kawasan wisata yang ada di Kota Tarakan. Adik-adik, kita akan beribadah bersama, memuji Tuhan. Mari berdiri, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita ulang sekali lagi pujian ini. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak-anakku semua, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Selamat beribadah. Kak Meli, saya mau tanya, Kak Meli punya teman? Punya Banyak tidak? banyak, ada laki-laki, ada perempuan. Oh begitu. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan sama Kak Meli juga dan semuanya, kalau berteman itu harus hati-hati. Apalagi buat adik-adik semua yang masih dalam usia remaja. Jangan salah pilih teman ya, atau jangan sampai salah bergaul. Karena kalau kita salah bergaul, kita akan jatuh ke dalam yang namanya dosa. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama mengaku dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat, yang melukai hati Tuhan dan sesama. Kita angkat pujian, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni
Engkau yang tahu perbuatannya. Adik-adik, ambil Alkitabnya, kita akan bermazmur bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tulisan yang keluar saya yang akan membacakan, dan tulisan yang masuk ke dalam Kakak Heri dan adik-adik yang akan membacakannya. Kita mulai. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musim. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru, firman Tuhan. Pasti adik-adik sudah tidak sabar untuk menunggunya ya. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta, dipersilahkan. Mari anak-anakku sekalian, kita mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Sekarang kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita saat ini terambil dari Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 5. Kisah Yehuda dan Tamar. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Siwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka membaca dan mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Amin. Anak-anakku sekalian, cerita firman Tuhan yang kita renungkan saat ini judulnya Yehuda dan Tamar. Pada suatu saat Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi mencari kesenangannya sendiri. Dia pergi ke Adulam dan tinggal di rumah seorang yang bernama Hira. Di situ dia melihat seorang perempuan Kanaan bernama Shua. Anak Shua itu dia nikahi dan melahirkan 3 orang anak laki-laki. Yang pertama ia beri nama
Yang kedua dia beri nama Onan. Dan yang ketiga dia beri nama Shelah. Yehuda ketika anaknya sudah mulai besar, anak sulungnya itu yang bernama dia ambilkan anak perempuan menjadi istrinya bernama Tamar, seorang perempuan Kanaan. Namun apa yang terjadi? Berbuat jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan membunuh dia. Jadilah janda Tamar itu. Dan ketika Yehuda melihat bahwa ia tidak melahirkan seorang anak, maka adik dari yaitu Onan, disuruh menikah dengan Tamar. Ketika menikah dengan Tamar, Onan tahu bahwa anak yang akan lahir dari pernikahannya itu bukanlah miliknya nantinya. Maka ia tidak mau memberikan keturunan kepada Tamar. Ketika melakukan hubungan, dia buang air maninya. Dan itu dilihat Tuhan sebagai perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan membunuh Onan. Wah, ketika Yehuda melihat cara itu, kejadian yang telah beruntun, dua anaknya menikah dengan Tamar, dua-duanya mati. Maka anak yang terakhir yaitu Shelah, Yehuda tidak mau lagi memberikannya kepada Tamar. Dan Yehuda katakan kepada Tamar, pergilah ke rumah orang tuamu, ke rumah ayahmu sebagai janda di sana. Dan nanti anakku Shelah menjadi dewasa, baru engkau kawin dengan dia. Pergilah Tamar ke rumah orang tuanya. Tamar menunggu-nunggu, oh ternyata Shelah sudah dewasa tetapi tidak diberikan kepadanya untuk menjadi suaminya. Untuk melanjutkan keturunan kakaknya yang telah meninggal. Apa yang terjadi? Tidak lama ternyata istri Yehuda meninggal. Anak Sua itu. Ketika istrinya meninggal, dia menjadi seorang duda. Waktu selesai perkabungannya, maka ia pergi ke daerah bernama Timna untuk melihat acara pengguntingan bulu domba dari kambing domba yang ia miliki. Tapi ada berita sampai kepada Tamar bahwa bapak mertuamu itu akan pergi mengunjungi pengguntingan bulu domba di Timna. Maka dia dengan cepat-cepat mengganti pakaiannya, dia menanggalkan pakaian kejandaannya dan ia memakai telekung dan tudung kepalanya. Dan ia pergi ke jalan yang akan dilewati bapak mertuanya. Dia tinggal di situ seolah-olah dia adalah perempuan sundal. Ketika bapak mertuanya lewat, dia lihat, weh, ini perempuan cantik. Dia ini pasti perempuan sundal. Dan apa yang terjadi? Yehuda mulai mendekati dan mengajak dia untuk melakukan hubungan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tamar kepadanya, dia katakan, apakah jaminan kalau kita bersama-sama begini? Dia katakan, aku akan memberikan anak kambing dombaku. Aku akan kirimkan kepadamu. Apa yang menjadi cara yang dilakukan oleh Tamar? Tamar katakan, kalau begitu berikan aku jaminannya terlebih dahulu. Maka waktu itu dicaplah Tamar, ada cap sebagai tanda bukti. Seperti cincin itu ditaruh dan juga diberikan kalung dari Yehuda dan juga dia minta tongkatnya Yehuda sebagai pegangan. Sudah itu berpisahlah mereka.
lama-kelamaan ternyata hubungan gelap yang telah dilakukan oleh Yehuda dengan Tamar membuahkan anak di dalam kandungan Tamar. Dan ketika dia sudah mengandung, tersiar berita bahwa si janda itu, anak mantu dari Yehuda, telah menjadi perempuan sundal, dan dari hasil persundalannya ternyata dia mengandung seorang anak. Wah, waktu didengar Yehuda, apa yang terjadi? Dia katakan, bawa perempuan itu kemari dan harus dibakar. Dibakar hidup-hidup. Wah, ketika orang membawa Tamar kepadanya, Tamar katakan, ya, yang melakukan kepadaku sehingga aku mengandung seperti ini adalah sang pemilik ini. Cap dan juga kalung dan tongkat. Bawalah ini kepada Yehuda, bapak mertuaku. Ketika tiba di Yehuda, wah, Yehuda sadar ternyata akulah pelakunya. Aku telah menyesal, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia menyesali dan mengakui bahwa akulah yang salah, perempuan itu benar. Dan atas perbuatannya itu, dia melahirkan 2 orang anak kembar, yaitu Peres dan Serah. Memang dia telah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi karena dia mengakuinya, Tuhan mengampuninya, dan hasil keturunannya itu menjadi Mesias, sang juru selamat. Demikianlah cerita kita. Ingat anak-anakku, perbuatan dan pergaulan yang buruk ternyata merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari anak-anakku semua kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan, kita selalu diingatkan firman Tuhan dari Imamat 22 ayat 20. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Sambil membawa persembahan, kita memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nasibu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas. Seperti biasa, kita akan menghafal sebuah ayat. Hari ini, ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ayo Kak Meli sama-sama ya. Ayo kakak-kakak. 1, 2, kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, anak-anakku semua, mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bahagia, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan yang begitu indah untuk menyembah Engkau. Walaupun dalam suasana COVID-19 ini, Tuhan mengasihi kami sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Dikau beribadah pada saat ini. Firman-Mu telah kami baca, dengarkan dan renungkan. Tuhan, tanam baiklah di dalam hati kami. Nyanyian pujian kami naikkan kepadamu, kiranya berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Persembahan syukur telah dikumpulkan. Tuhan, terimalah persembahan kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Apa yang kami serahkan adalah daripada-Mu asalnya ya Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada kami, yang ada pada orang tua kami masing-masing. Tuhan berkati, biarlah kami pergunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Oh Bapa di dalam sorga, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati pengurus, berkati juga guru-guru kami di sekolah, selalu membimbing kami semua ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati juga orang tua kami untuk membimbing kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya, untuk selalu setia kepada Tuhan. Oh Bapa di dalam sorga, dalam pendidikan kami semua, pertemanan kami Tuhan berkati. Jauhkanlah kami dari segala cobaan, rintangan, dan mara bahaya, pergaulan-pergaulan yang buruk seperti yang dilakukan oleh Yehuda dan Tamar. Ajarlah kami untuk menjaga kesucian hidup dalam menjalani kehidupan sebagai anak remaja, sebagai anak Tuhan. Oh Bapa di dalam sorga, berkati juga teman-teman kami yang dalam kesakitan Tuhan sembuhkan, yang dalam kedukaan Tuhan hiburkan, yang dalam kelalaian Tuhan sadarkanlah mereka untuk memberikan kesempatan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam ibadah. Oh Bapa di sorga, berkati juga pemerintah kami dalam menghadapi virus corona ini. Kiranya semua pihak bergandengan tangan untuk menjaga diri supaya penyebaran virus corona ini dapat diatasi dengan baik. Berkati juga pemerintah kami, bangsa dan negara kami untuk menghadapi pesta demokrasi di berbagai daerah di Indonesia. Kiranya semuanya berjalan dengan baik. Di Kaltara ini juga akan diselenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan datang. Kiranya sungguh-sungguh berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh Bapa di dalam sorga, ketika kami berpisah nantinya, Tuhan sertai kami di perjalanan. Lindungi kami sepanjang minggu ke depan ini dalam seluruh aktivitas kami. Oh Bapa di sorga, ini doa kami, syafaat kami di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita masuk dalam petunjuk hidup baru. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Anak-anakku semua, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, mari kita sebarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan kepada semua orang di sekitar kita. Mari sebarkan Injil. Mari Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Ya, adik-adik semua, demikianlah ibadah kita hari ini. Kita ucapkan sama-sama selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.